Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan chapter 13 setting produk strategi 389. Saya Chandra Kusumastuti, NIM B10190-385, dan teman saya Anggraini Murti, NIM B10190-386. Kami dari manajemen H. Karakteristik dan klasifikasi produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, layanan, pengalaman, peristiwa, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Tingkatan produk. Pelanggan akan menilai penawaran dengan 3 tipe elemen pasar. Yang pertama, fitur produk dan kualitas. Yang kedua, layanan campuran dan kualitas menawarkan. Yang ketiga, nilai berdasarkan harga. Nilai hierarki dibagi menjadi 5. Yang pertama, tingkatan dasar adalah manfaat inti, layanan atau manfaat pelanggan benar-benar membeli. Kedua, pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi manfaat dasar. Ketiga, pemasar menyiapkan produk yang diharapkan. Keempat, pemasar menyiapkan produk augmented yang melebihi harapan pelanggan. Yang kelima, produk potensial yang meliputi semua augmentasi dan transformasi produk atau mungkin penawaran menjalani di masa depan. Selanjutnya adalah klasifikasi produk. Klasifikasi produk dibagi menjadi 3. Yang pertama yakni klasifikasi daya tahan, klasifikasi konsumen, dan klasifikasi industri. Selanjutnya yang adalah yakni daya tahan. Klasifikasi produk dibagi menjadi 3. Yang pertama barang daya tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam suatu atau beberapa kegunaan. Adalah klasifikasi produk. Yang kedua barang tahan lama dibagi menjadi 3. Yang biasanya bertahan di banyak kegunaan. Daya tahan. Yang ketiga adalah jasa tidak berwujud, adalah variabel dan produk yang mudah. Selanjutnya adalah klasifikasi lebih banyak kontrol klasifikasi produk dibagi menjadi 3. Yang pertama yakni kemampuan beradaptasi, klasifikasi daya tahan, klasifikasi konsumen, dan yang pertama yakni daya tahan. Selanjutnya adalah dibagi menjadi 4. Yang pertama barang dibagi menjadi 3 adalah barang berwujud yang biasanya klasifikasi daya tahan, klasifikasi atau beberapa klasifikasi industri. Yang kedua barang selanjutnya adalah barang berwujud yang dalam proses klasifikasi produk dibagi menjadi 3. Yang ketiga adalah jasa tidak berwujud, klasifikasi daya variabel, dan yang ketiga adalah dan klasifikasi industri adalah barang yang unik luar biasa dan selanjutnya adalah kata untuk memotivasi orang. Klasifikasi produk
dibagi menjadi tiga. Barang yang belum yang pertama yakni barang daya tahan yang belum diinginkan, atau daya tahan dibagi menjadi tiga. Yang pertama barang, selanjutnya adalah yang ketiga adalah barang yang biasa produk dibagi menjadi tiga. Dibagi menjadi kasih daya tahan. Yang kedua barang tahan lama adalah barang modal dan barang dan jasa. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah jasa bahan baku dan yang kedua adalah dan tiga barang yang kasih dalam daya tahan kreativitas bahan mentah dan bahan kemampuan beradaptasi. Selanjutnya adalah terdiri dari produk yang pertama yakni dibagi daya tahan kayu dikasih daya tahan dibagi daya tahan, sedangkan bahan baku adalah barang adalah barang berbahan adalah barang. Selanjutnya adalah kasih yang berisi di beberapa produk dibagi menjadi tiga. Dua barang yang komponen barang kasih daya tahan berisi bahan tahan konsumen. Yang ketiga adalah jasa tidak berguna. Yang kedua adalah barang-barang kasih produk bahan lama dibagi menjadi tiga. Kreativitas kasih daya tahan perlengkapan dan barang pelayanan di tiga barang yang ketiga adalah pertama selanjutnya adalah memudahkan daya tahan dibagi menjadi tiga. Yang ketiga adalah barang kasih daya. Selanjutnya yaitu diferensiasi. Diferensiasi dibedakan menjadi dua, yaitu diferensiasi produk dan diferensiasi layanan. Selanjutnya yaitu diferensiasi. Diferensiasi dibedakan menjadi dua, yaitu diferensiasi produk dan diferensiasi layanan. Adalah banyak produk dapat dibedakan yaitu diferensiasi dan diferensiasi dibedakan menjadi dua, yaitu diferensiasi produk dan diferensiasi. Yang pertama yaitu diferensiasi produk merupakan alat diferensiasi produk dibedakan yaitu diferensiasi dengan produk. Yang diferensiasi dibedakan menjadi dua, yaitu adalah banyak produk dapat dibedakan layanan, ukuran produk dan struktur fisik. Selanjutnya yaitu diferensiasi. Diferensiasi dibedakan menjadi dua, yaitu diferensiasi dibedakan menjadi sebagian besar. Yang pertama bangun berdasarkan selanjutnya yaitu diferensiasi banyak produk dapat dibedakan rata-rata, yaitu adalah dan struktur fisik merupakan layanan yang digunakan untuk membedakan. Dengan pertama selanjutnya yaitu diferensiasi produk dibedakan adalah yang pertama kualitas merupakan sifat adalah banyak produk dapat dibedakan. Selanjutnya yaitu diferensiasi produk dibedakan untuk kedua, yaitu yang lainnya. Produk yang pertama yaitu pertama adalah daya tahan produk dibedakan menjadi selanjutnya yaitu adalah yang pertama diferensiasi dibedakan menjadi dua adalah banyak produk dapat dibedakan. Yang ketiga adalah kualitas produk struktur atau berat. Yang selanjutnya yaitu adalah yang pertama yaitu dibedakan merupakan bagian besar produk dibedakan adalah merupakan ukuran pada rata-rata adalah diferensiasi dibedakan menjadi dua, yang adalah diferensiasi layanan atau merupakan tingkat kesembuhan. Yang keenam adalah selanjutnya yaitu dibedakan kemudian daya tahan adalah banyak dapat dibedakan. Selanjutnya yaitu yang yang
yang digunakan sebagai pada model merupakan tidak Yang selanjutnya adalah desain. Desain adalah totalitas keistimewaan yang mempengaruhi penampilan fungsi produk dari segi kebutuhan pelanggan. Desain sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pemimpin desain, kekuatan desain, pendekatan untuk desain. Yang pertama, pemimpin desain. Pemimpin desain merupakan pemasaran holistik, mengakui kekuatan emosional desain dan kepentingannya untuk konsumen dari segi tampilan dan perasaan sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, kekuatan desain. Dalam budaya berorientasi visual, transmisi, makna brand, dan positioning melalui desain sangat penting. Yang ketiga, pendekatan untuk desain. Fase dalam menciptakan produk, layanan, atau aplikasi dengan cara berpikir untuk mengubah perusahaan. Yang selanjutnya adalah isu yang berkaitan dengan lingkungan. Isu lingkungan juga memainkan peran yang makin penting dalam desain produk dan manufaktur. Hubungan produk dan merek dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah hierarki produk, kedua adalah sistem dan campuran produk, yang ketiga adalah analisis lini produk, yang keempat harga campuran produk, yang kelima co-branding dan penempatan merek bahan baku. Yang pertama adalah hierarki produk. Hierarki produk merupakan kebutuhan dasar sampai barang tertentu yang memuaskan kebutuhan. Di sini kita dapat mendefinisikan 6 tingkatan hierarki produk dengan menggunakan asuransi jiwa. Contohnya keluarga kebutuhan. Keluarga kebutuhan ini adalah kebutuhan inti yang mendasari keberadaan keluarga produk. Contohnya keamanan. Yang kedua adalah keluarga produk. Merupakan kelas produk yang dapat memuaskan kebutuhan inti dengan efektivitas yang masuk akal, contohnya tabungan. Yang ketiga adalah kelas produk. Kelas produk merupakan kelompok produk di dalam keluarga produk yang dikenal memiliki fungsional tertentu, contohnya instrumen keuangan. Yang keempat adalah lini produk.
Lini produk merupakan kelompok di dalam kelas produk yang berhubungan erat karena mempunyai hubungan serupa dengan kelas produk. Contohnya ini adalah asuransi jiwa. Yang kelima adalah jenis produk. Merupakan sekelompok barang di dalam lini produk yang dibagi satu dari beberapa kemungkinan bentuk produk. Contohnya asuransi jiwa berjangka. Yang kedua adalah sistem dan campuran produk dengan lingkungan. Sistem produk adalah kelompok barang memainkan peran yang tetapi berhubungan dengan fungsi dan manufaktur dengan cara kompatibel. Contohnya sistem produk iPod yang luas termasuk produk dan merek dan handset dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah hierarki produk dan campuran produk. Kedua adalah sistem dan adalah campuran produk, semua produk dan barang yang ditawarkan, analisis jual produk, yang keempat harga campuran produk, yang kelima co-branding dan penempatan merek campuran produk dibagi. Yang pertama adalah hierarki produk. Kumpulan yang pertama lebar campuran merupakan kebutuhan dasar beberapa banyak barang tertentu yang memuaskan. Yang kedua panjang produk mengacu pada jumlah total. Di sini kita dapat dalam campuran produk. Yang kedua, yang ketiga adalah produk kedalaman campuran produk mengacu pada banyak varian yang ditawarkan. Yang keempat adalah konsistensi campuran produk ini adalah kebutuhan inti yang dari beberapa lini produk. Contohnya keamanan. Yang kedua adalah campuran produk. Warga produk. Dalam menawarkan produk adalah kelompok barang yang produk yang dapat rangka dasar dari dengan barang yang ditambahkan untuk yang memenuhi kebutuhan pelanggan produk yang berbeda. Yang ketiga adalah kelas handphone. Yang keempat adalah analisis lini produk. Dalam menawarkan kelompok harus di dalam menawarkan produk adalah dari modal kumpulan semua produk dan barang yang ditawarkan pelanggan keuangan berbeda. Yang keempat adalah lini produk. Yang ketiga adalah lini produk merupakan kelompok di dalam menawarkan lini produk dari beberapa rangka dasar kumpulan modal. Pertama lebar campuran hubungan serupa dengan yang keempat adalah produk. Yang kedua ini adalah pasar branding dalam menawarkan adalah yang kedua. Yang ketiga adalah kelompok barang dalam produk dari modal dibagi ditawarkan satu dari beberapa penetapan buah merek atau campuran produk mengacu pada. Yang ketiga adalah analisis atau lebih merek dalam menawarkan lini produk. Yang kedua adalah yang dan rangka dasar dari yang keempat adalah harga barang yang berbeda dalam berbeda pasar harus dengan cara. Yang ketiga adalah analisis dalam menawarkan produk dan merek biasanya mengembangkan dibagi menjadi 5. Dari yang pertama adalah hierarki produk, kebutuhan kedua adalah sistem dan adalah campuran produk. Kumpulan ketiga adalah analisis lini produk dalam menawarkan lini produk. Yang keempat adalah dan penempatan dasar dari modal campuran. Selanjutnya adalah pengemasan, pelabelan, jaminan, dan garansi. Pengemasan merupakan kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk produk. Pelabelan merupakan etika sederhana yang ditempelkan pada produk atau grafik yang dirancang dengan rumit yang merupakan bagian dari kemasan. Yang ketiga adalah jaminan dan garansi. Jaminan merupakan pernyataan formal dari kinerja produk yang diharapkan oleh pengusaha pabrik. Sedangkan garansi merupakan pusat servis yang ditunjuk untuk melakukan perbaikan, penggantian, dan pengembalian uang.
Yang terakhir adalah contoh kasus. Kita mengambil contoh kasus Hotel Bintang 5. Hotel atau tempat penginapan pada umumnya merupakan salah satu kegiatan jasa yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan kegiatan ekonomi, hotel dapat dikategorikan sebagai kegiatan produksi karena menjual dan menawarkan produk dan jasa pada konsumen. Dalam hal ini, hotel menawarkan kesempatan serta kenyamanan untuk menginap di satu tempat. Jasa ini sangat berguna terutama bagi mereka yang sedang berlibur ke luar kota dan membutuhkan tempat untuk menginap, lengkap dengan segala kenyamanan yang mungkin ditawarkan. Tingkat kepuasan pelanggan diukur dari bagaimana perusahaan dapat membedakan jasa atau produk dari yang lain, bagaimana perusahaan dapat membangun dan mengelola bauran produk atau jasa, bagaimana perusahaan dapat menggabungkan produk atau jasa untuk menciptakan bahan atau layanan yang kuat dan baik, dan bagaimana perusahaan dapat menggabungkan pengemasan, pelabelan, jaminan, dan garansi sebagai alat pemasaran. Dari semua jawaban di atas, ternyata mengambil contoh kasus karena salah satu dari kamar hotel kita hotel atau tempat penginapan untuk ditempati karena salah satu kamar tersebut berada di lorong yang sedikit dalam kehidupan. Hal ini menyebabkan pelanggan tidak nyaman berada di hotel dapat dikategorikan merasa sebagai kegiatan walaupun sudah diberi menjual dan menawarkan lampu, namun untuk akses menuju ke kamarnya dalam hal ini. Dengan begini kita mengambil alternatif kenyamanan untuk menginap di 40% dari jasa ini sangat berguna terutama bagi mereka yang bagus dan unik, hanya saja berada di lorong dan membutuhkan tempat untuk menginap. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi yang saya berikan bermanfaat bagi sesama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.